Oh, ibu dari Ibu dari Banten. Banten. Bantennya sebelah mana, Mas Yasin? Di Mawuk kalau misalnya tahu. Mau. Mawuk, Mawuk. Mauk itu kayak daerah Pandeglang situ bukan? Bukan ya? Banten. Waduh, nggak ngerti Nggak lagi. tahu Itu juga ya. daerah Oke. lagi tuh masih kecil kunjungan ke sana itu. Nah, tinggi saya 177, berat badan 105, alhamdulillah masih konsisten. Nomor 145. Ngasih tahu aja kali aja ada yang mau ngasih hadiah gitu, nomor sepatu saya 45. Tuh kakak, jadi kalau biasanya narasumber yang ngasih hadiah, ini narasumbernya minta hadiah. Jadi tolong dicatat, nah, nomor sepatunya Mas Yasin 45. Aduh, aduh. Dan karena hari ini Mas Yasin sedang berdebar-debar, jadi mudah-mudahan nomor sepatu 45 itu menjadi Aduh, lucky aduh. number-nya hari ini. Aduh, ampun. Oke, next Kang Rudi. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, cita-cita saya tercapai pada saat SMA itu jadi akunting. Nah, alhamdulillah saya masuk di dua perusahaan. Yang pertama itu Garuda sebagai accounting payable officer, Mm-mm. terus masuk ke RNI sebagai account receivable officer. Yang Oke. satu ngurus utang, yang satu ngurus piutang. RN itu yang itu ya, yang Kuningan, kuningan. Raja Wali Raja Nusantara Wali Indonesia itu Nusantara ya, Indonesia, yang betul. perusahaan gula itu. Betul. Oke. Pabrik gula. Pabrik gula, Papros, dan lain-lain. Ada banyak anak perusahaan. Kemudian kita terima Telkomsel. Saya diterima di Telkomsel juga kayaknya nggak ada pilihan lain kayaknya. Ya daripada nggak ada lah ya. Iya, iya, betul, Ya betul. diterima aja, kasihan enak deh. Jadi eh, masuk sebagai kasir pada saat itu. Oh, masuk pertama sebagai Masuk pertama kasir. sebagai kasir. Jadi kalau teman-teman Kagerapari itu kalau misalnya mau bayar kartu halo ya itu saya yang terima di Taman Anggrek pada saat itu. Terus pindah ke Oh, Selipi, pindah oke. ke Alia. Setelah dari Alia baru promosi sebagai sales. Nah, pada saat interview menarik itu sama Pak Riza Awildani pada saat itu. Ah, Kamu kan akunting, posisi kamu nanti jadi kasir. Kamu tahu gak kasir kerjanya apa? Gak tahu pak. Nah, biar lebih jelas, kamu pernah ke Carrefour gak kata dia? Pernah pak. Pernah lihat kasir? Ya seperti itulah kamu nanti kata dia. Dan kamu seumur hidup nanti kerja sebagai kasir. terus eh, pada saat itu setelah diceritakan, dikasih gambaran sama Pak Riza, Oh, langsung ini, saya langsung mundur bilangnya nggak gini pada saat atau itu, gimana? diplomatis. Pak, pokoknya saya terima aja dulu pak kabarnya pak. Nanti kalau bisa ada posisi yang sesuai di accounting atau finance saya pindahin aja pak. Oh, I see, I Gitu. Pada saat see. itu negonya gitu udah terima aja pak nggak apa-apa pak jadi kasir. Nanti kalau misalnya ada posisi di accounting atau finance saya siap pindah pak mutasi. Yang penting terima aja dulu. Oke. Nah, jadi cita-cita itu memang jadi accounting itu memang sebenarnya bukan sebagai di kantor ya. Pengen kerja di akuntan pabrik pada saat itu. Mm-mm. Dan dia kantornya ya jadi accounting. Makanya kalau teman-teman ngeliat muka saya masih ada peninggalan ya. Sisa-sisa sejarah muka-muka accounting ini masih ada lah ya. Muka-muka yang agak kaku, serius, hitam putih gitu ya. Masih ada sisa-sisanya lah sekarang. Oke, 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 oke. Nah, di Telkomsel kan juga ada bagian accounting Mas Yasin. Kenapa kok akhirnya bisa masuk sales? Nah itulah. Kalau kata Bu Rati pada saat itu, ada tiga hal yang gak bisa kita pilih dalam pekerjaan. Yang pertama itu lu gak bisa milih lokasi. Oke, Yang pertama lu gak bisa milih bos. Yang kedua lu gak bisa milih bawahan. Katanya. lokasi, bos, bawahan. Jadi karena saya ditugaskannya dan masih dibutuhkan di servis pada saat itu ya kita jalanin aja. Mm-mm. Dan pada saat itu ke sales karena promosi. Promosi Oh, dari servis ke sales tahun 2012. 2012 2012. ya. Jadi sudah 13 tahun saya jadi supervisor. Ini yang ke-13 tahun. Oke. Jadi memang kalau misalnya kita bicara rencana ya idealnya pada saat itu jadi supervisor ya ngomong ya 3 tahun lah maksimal 5 tahun. Kenyataannya udah 13 tahun nggak naik-naik. Oke. Sudah. Nah, Oke. Jadi ini ya cukup menarik ternyata perjalanan karirnya Mas Mas Acin ini ya, Mas Acin atau Mada. Mada. Yang bikin kepikiran itu kan Mas Yasin kan sempat masuk Garuda tuh. Iya. Nah, kenapa nggak waktu itu mau nyoba
jadi pramugara Garuda misalnya. Iya, saya kalau jadi pramugara pas Kan menyambut, posturnya pas tuh, iya, tingginya masuk tuh pasti iya. kan. Takutnya pas masuk nyambut tamu balik lagi salah kapal. Kirain pesawat, takutnya kapal ini, kapal Pelni. Oh, nah Aduh. kalau kalau tadi Mas Yasin kan udah banyak cerita yang sering diulang, yang sering diulang kata-katanya adalah Mas Yasin itu eh, tertarik dengan accounting. Emang Mas Yasin itu tipe orang yang seperti apa sih sebenarnya? Apakah sebenarnya eh, setelah 13 tahun lebih ini masuk Hmm, sales, tetap jiwa accountingnya itu tetap tidak bisa ditinggalkan, atau ternyata setelah 13 tahun lebih ini apa sih accounting itu hanya masa lalu lah, hmm. sekarang saya menatap masa depan, atau sebenarnya eh, ada hal yang dulu mendorong Mas Yasin itu kok kayak tertarik dengan accounting. Ya, yang pertama pada saat kuliah dulu, satu-satunya yang nerima saya adalah di Poltek ITB dulu ya. Nyoba UI gagal, Poltek UI gagal, STAN gagal. Yang nerima cuma Poltek ITB doang pada saat itu dan posisinya accounting. Nah, ketika udah kadung kejebur di accounting ya kita nikmatin aja lah. Pada saat dulu kan idealisme seorang mahasiswa kan ya udahlah kerja sesuai dengan profesi, sesuai dengan jurusan pada saat itu. Dan Mhm, ini pemikiran semua orang, semua anak-anak kampus yang sedang kuliah ya. mhm. Idealisme mereka terbentuk karena belajar dengan sebaik-baiknya biar dapat pekerjaan yang relate dengan kampus ya. Dan ternyata terbukti sih masuk accounting juga. Dan ternyata pas masuk sales, satu hal yang jadi tantangan itu adalah komunikasi pada saat awal. Bayangin orang accounting ke servis coba kan, Mhm, mhm. itu kan dunia hitam putih semuanya tuh. Ya, Komunikasi jadi tantangan pada saat itu. Jadi ngomongnya cuman dianggap teori. oke. Aku, saya. Padahal sales aku, saya, ya Allah, cemen. Coba coba, boleh nggak Mas Yasin tunjukin Waduh, sisa-sisa Mas Yasin zaman dulu waduh, sebagai kasir yang aduh, selamat siang Bapak, Bapak tagihannya aduh, sekian. aduh. Enggak. Kalau Masih ini kalau ya, masih tetap sisa, masih kakek Mas Yasin ya. sisanya udah dibuang. Oh, Udah gak ada sisa. Jadi lagi nikmati jadi sales lah. Dan ternyata jadi sales itu menarik lah. Dan secara akuntingnya, eh, secara sales lapangan saya pun ada balancing terkait dengan data, mm-mm. angka gitu kan. Jadi ya jadi menyempurnakan lah. Yang awalnya itu cuma tahu hitam putih, sekarang sudah tahu pelangi. Ya, kemudian kita mencoba untuk menyesuaikan aja lah. Seorang sales yang suka data, Seorang katanya sales gitu yang ya. suka data ya. Jadi kayak gitu akhirnya. Berarti seorang sales yang suka data. Wah, jangan-jangan habis ini nyebrang nih ya. Aduh, ampun. Oke, jadi apa Mas Yasin ternyata kurang lebih perjalanan karirnya ternyata cukup menarik ya kakak ya. Jadi Mas Yasin itu sebenarnya basicnya suka data, tapi juga mungkin sebenarnya ini ya suka yang namanya bela diri karena dulu awalnya mau masuk militer gitu ya Mas Yasin. Oh iya, Eh, karate eh. dulu karate. Oh dulu karate, Ban putih. udah sampai masih ban putih. baru mau baru mau saya tanya sudah sampai sabuk apa? Oh baru Ban 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 putih. putih. Iya. Enggak bercanda. Ban biru. Oh ban biru, ban biru itu Iya. berarti dua dua level di atas di Putih, atas putih kuning, ya. hijau, biru. Putih, kuning, hijau, biru. Oh ya. Iya. Kalau Putih, misalnya kuning, hijau, biru. dalam dunia karate itu kan dulu kan kalau ban putih katanya nggak boleh ini dibatas-batasi dulu. Ah, Nah, kalau ban biru itu sudah bisa Bushido, oke. terus sudah bisa MP. Wah, gitulah. Itu tapi itu kalau cerita pernah suka karate nggak percaya sama kondisi badan. Karatenya apa, Bang? Karatenya apa? Forky, Forky. Oh, 4K. Forky. Nggak, eh, Kenapa? kok karate nggak cocok dengan kondisi badan tuh gimana, Mas Nggak Yasin? percaya orang-orang. Ya Allah. Emangnya dulu postur Mas Yasin nggak se. Oh, dulu saya jangkis. Oh Jangkis. gitu. Orang manggil saya tuh jangkis.
tinggi kurus najis. Jangkung kurus najis katanya. Jangkung kurus Iya, najis. iya, jangkis katanya. Oke, oke, Ya, oke. gitulah. Jadi apa namanya terkait dengan masa lalu memang selalu menarik untuk diceritakan lah. Karena indah lah. Masih masih ganteng-gantengnya dulu kan. Mana tuh, Pak? Ada Ngaku. nggak? Kakak coba lihat di layar. Nah, ini kayaknya foto Mas Yasinnya yang Ya di atas itu masih kampus tuh. yang di ujung ya, Ya yang yang di ujung di banget, yang ya deket itu lihat tiang. tampangnya culun gitu kan. Ya Allah nggak meyakinkan banget. Oh, yang ini ya, Mas Yasin ya? Ya itu, Yang yang baju itu. kotak-kotak paling depan Betul, sendiri ya? betul. Oh, itu mah nggak mungkin jangkung kurus najis lah. Kalau saya komentari jangkungnya iya, kurusnya iya, tapi kalau najisnya sih enggak. Nah, mungkin Lebih karena ini jijik kali ya. eh, ini coba teman-teman atau kakak yang di layar yang jadi sekalian perempuan, Aduh, apakah aduh, aduh, sepakat aduh. apakah sepakat dengan profil Mas Yasin ini dia jangkung kurus tapi najis gitu kan? Kayak enggak deh. Mas Yasin ini terlalu merendah kakak ternyata. Oke, berarti kan dulu suka karate. Selain karate apa lagi, Mas Yasin? Dulu Tetada Kalimasada ya dulu ya. Kalau Apalagi bisa tuh? itu olahraga pernafasan. Oh, Adalah dulu banyak lah. Tetada Kalimasada terus eh, apa itu yang dari Cina itu? yang dari Cina wusu, Bukan bukan? wusu. Taekwondo. Bukan, Taekwondo bukan. juga bukan ya? Dia agak spesifik sih, cuman lupa gua namanya. Oh, Lupa, yang lupa, lupa, kali lupa. Mas Ada itu kayak pencak silat gitu ya? Ya, Wah, pencaksilat, betul. berarti hampir mirip lah. Iya, Gini-gini dulu saya saya dulu suka berantem dulu. anak pencak silat, cie. Iya, anak pencaksilat suka berantem dulu. Tapi kalah mulu. Pulang bibir udah pecah gitu kan. Mata ada biru. Gak kebayang ya kakak ya, Mas Yasin dengan fotonya yang culun itu, jangkung kurus culun itu ternyata suka berantem gitu ya. Iya, Nggak kan kelihatan kalau anak karate lebih juga. tepatnya bukan berantem ya, digebukin kan. Oh, malah jadi ini ya, malah jadi samsaknya ya. Iya, jadi samsak ya. Karena enak kayaknya buat dibully. Oke, balik lagi. Apa? Tadi kan Mas Yasin cerita tuh dari Garuda sebagai accounting payable officer. Tadi apa? eh, Pada saat ditanya sempat kepikiran nggak sih jadi pramugara? Oh, ternyata enggak ya. Apa? Enggak. Karena takut dipikir bahwa penumpangnya malah salah masuk, bukan bukan salah masuk pesawat tapi salah masuk kapal. Terus geser ke RNI. Nah, yang bikin Mas Yasin pindah dari Garuda ke RNI itu apa? Padahal kan sebenarnya kerjanya sama-sama aja kan. Cuman yang awalnya urusan utang, yang RNI urusan piutang. Mm-mm, Kan sama-sama accounting tuh. mm-mm, mm. Yang bikin pindah dulu ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Ya, Oh. anak muda dulu. Wih, gak dengar ceritanya dapat A, dapat B, dapat C. Oh, pindah lah kita. Diterima. Pas udah masuk, enggak juga. Keren juga. Enggak seja yang dibayangkan. Padahal kantor RNI, seingat saya, kebetulan Mas Yasin, Hmm. RNI itu jalur pulang, Oh, jalur pulang gue. Jadi dan Pasaraya. dulu waktu Telkomsel masih ada kantor di Atri Mulya, Hmm. nah zaman dulu gue itu kalau pulang, zaman dulu kan masih jadi anak kosan juga di Hmm. Cilandak. Nah selalu pulang lewat Kuningan, makanya tahu tuh, makanya apa mungkin nggak banyak yang familiar dengan RNI kan ya. Nah, gue cukup familiar karena kebetulan setiap sore lewat kantornya RNI di Kuningan. Makanya tahu oh ini perusahaan gula gitu Iya, kan. iya, iya. Itulah. Tuh. Kemudian di tahun yang sama Mas Yasin masuk Telkomsel dan akhirnya ketemulah kita Mas Yasin Betul, yang betul, seperti sekarang ini. betul. Nah, kemudian dari kasir Mas Yasin kan masuk ke servis. Ke Padahal sales. ke sales dulu Ya, ya. dari kan ke kasir servis. Dari kasir ke servis dulu kan. Kasir itu servis, bagian Ah, servis. ah, ah. Oh ya, Oh, oke. oke. Nah, itu penyesuaian gimana tuh Mas Yasin? Mas Yasin kan tadi Enggak. bilang tantangan pertama itu adalah komunikasi. Mm-mm. Nah, menurut Mas Yasin sendiri orang mungkin kalau kalau
kakak-kakak semua melihat tipenya Mas Yasin mungkin bukan tipe-tipe orang yang banyak ngomong ya. Mas Yasin mungkin tipenya yang apa langsung ngomongnya direct to the point, nggak pakai muter-muter. Nah, Mas Yasin sepakat nggak misalnya dengan pikiran itu? Setuju, Setuju ya setuju. sebenarnya. Karena dulu saya mau ngomong muter-muter. Oh, Honestly, saya ngomong nyari inti, tapi sebenarnya karena memang dulu pada pertama kali gabung ke salah satu belum punya passion ya, ah, belum punya ini gue ngomong ke arah mana ini gue nggak ngerti. Sampai akhirnya muter-muter, sampai dia bilang ah ngomongnya nggak jelas kemana-mana gitu. Dan akhirnya ketika gue melihat bahwa orang sales itu harus direct, clear, to the point, terus harus punya ketegasan, ya akhirnya perlahan berubah tuh. Dari hmm, orang yang sopan, so, berarti sekarang nggak sopan dong. Nggak dulu orangnya kata-katanya agak rapi gitu kan. Nah sekarang udah mulai direct, terus kemudian kalimatnya lebih lebih clear, jelas, dan seterusnya. Jadi itu yang merubah sih sebenarnya pada saat transisi dari service ke sales itu sesuatu lah, sesuatu yang cukup berat ya sesuatu yang sebenarnya. cukup berat. Tapi alhamdulillah sudah bisa dilalui. Oke. Nah, pada saat itu cara ngatasin tantangan itu gimana Mas Yasin? Iya karena memang kita setiap hari mesti briefing ya, Ah, 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 ah. mesti ngomong ya. Oke. Jadi ya mau nggak mau harus harus bikin kalimat yang clear gitu ya. Ngomong panjang, muter-muter kapan harus direct dan seterusnya. Jadi melengkapi lah di sales di akhirnya. Dan eh, kalau lihat perjalanan Mas Yasin ini berarti memang memang cocok ya dengan tema yang tadi disampaikan oleh Mas Yasin. Terkadang kita sudah bikin plan, detail banget plannya, mulai dari plan A sampai Z gitu ya. Tetapi ternyata banyak hal-hal yang terjadi di luar kontrol kita dan suka atau tidak Suka suka atau tidak suka, kita harus hadapi itu hadapi betul. dan menyesuaikan diri dengan itu Menyesuaikan dan diri. harus bisa mengatasinya Benar, gitu ya. Jadi betul, jangan sampai down gitu. betul. Nggak Pernah bikin ngerasa down. down nggak sih Mas, Mas Yasin? Down ya nama juga manusia lah ya. Heeh. Kadang ada semangat, kadang down. Tapi untuk down ini kan kita kan sudah belajar lah ya. Udah sedewasa ini kita tahu lah kapan ketika kita lagi down apa yang mesti kita lakukan. Biasanya kalau misalnya lagi down itu yang saya lakukan banyak sih. Somehow saya nggak mau diganggu. Somehow saya menciptakan kerumunan kayak ngebakar rumah orang gitu. Ya, jadi ada beberapa sih. Jadi akhirnya kita bisa bisa self healing sendiri tanpa harus jalan-jalan. Oke. Jadi down itu sesuatu yang normal ya kakak ya. Normal. Dan bukan sesuatu yang tidak boleh dihindari, bukan sesuatu yang nggak boleh ada, tidak boleh terjadi. Justru kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Mas Yasin tadi, down itu justru sesuatu yang harus terjadi. Karena dari down itu kita bisa tahu apa sih yang salah dan kurang dari kita sehingga kita bisa reflect dan kemudian kita bisa cari solusinya nih. Apakah kita akan terus down atau kita take up lagi? Betul ya Mas Siap. Yasin ya? Betul, betul. Nah, eh apa? Nah, ini nih. Nah ini, Ini. oh, baru mau nanya itu. Ini. Nah, pada saat Yang down ini. itu, eh, cara Mas Yasin mengatasinya tuh apakah diri sendiri atau ada support system dari keluarga atau mungkin apa mungkin Mas Yasin cara mengatasi daunnya itu adalah dengan ngebut di jalan nggak mau ketemu orang dulu lah ya, apa tadi kan ada foto Mas Yasin Oh iya. naik motor ya. Nah ini kalau sekarang lihat gambar keluarga kayaknya jawabannya adalah ini. Monggo Ya. Mas Yasin. Ya, gitulah ya yang seperti sesuai tema awal gitu ya. Eh, ini sesuatu yang nggak direncanakan sebenarnya. Kalau misalnya ada laki-laki suruh nikah dua, tiga, itu sebenarnya bercandaan doang, honestly sebenarnya. Nah, eh, cita-cita dulu nggak sama sekali nggak kepikir ternyata punya istri dua. Hmm. Dulu niatnya satu.
Tapi dalam perjalanannya kan ya Allah ngasih 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 semacam apa ya, keberkahan lah ya, ngasih sebuah keberkahan gitu ya. Karena kalau memang dibilang ujian juga sebenarnya juga enggak lah ya, karena gimana kita mensikapinya aja. Dan Allah itu nggak pernah ngasih beban di pundak yang salah. Kata Allah, lu sanggup ya udah. Akhirnya kita jalani saja lah. Usia pernikahan saya yang pertama itu sudah dari 2002. Dari 2002 ya. 2002 saya nikah. Itu 21 tuh mengacu ke Usia saya usia pada saat 21. menikah. Betul. Oke. Usia menikah 21. Pernikahan kedua di usia 40. Oh. Nah, benar kata orang, the life is begin in 14. Live begins at 40 kakak. Jadi kebetulan moderator ini juga live begins at 40. Jadi sebenarnya kurang lebih sama ya modalnya kita ya. Ya, Live tapi begins saya at sudah ada 40. buahnya. Lagi lucu-lucunya emang. Lagi Orang lucu-lucunya kalau ini. bilang lucu itu umur 17, umur 21 enggak Iya, sih. Umur enggak. 40 juga lagi Lagi lucu-lucunya loh 40 ya. itu udah lagi lucu-lucunya itu. Nah, apa? eh berarti kan secara tidak langsung Mas Yasin menyampaikan bahwa pada saat coba apa saya korelasikan lagi dengan tadi apa yang disampaikan Mas Yasin terkait dengan pernah down atau enggak, terus kemudian Mas Yasin di sini menghadirkan keluarga gitu ya. Nah, eh, peran keluarga pada saat Mas Yasin lagi down itu seperti apa biasanya? Apakah apakah keluarga itu cenderung, oh, gue ngerti apa di rumah panggilannya apa? Abi. Kalau Abi, yang Ah, pertama Abi, yang kedua Papa. oh, Abi, Papa. Nah, kalau kalau yang ketiga, Nggak ada. Salah. Aduh, enggak. Abi sama Papa dulu ya Udah, ketiga ya. udah. Jangan pakai dulu, udah. Katanya jangan pakai dulu. Udah. Ini, Jangan pakai dulu, udah. Udah. Abi dan Papa. Ya. oke. Nah, kan mungkin di rumah itu teman orang-orang di rumah misalnya istri sama anak lihat, oh, Abi kayaknya lagi down nih. Apa apakah istri sama anak-anak itu langsung langsung menghibur atau ya udah deh biarin dulu aja karena apa justru Abi tuh kalau lagi down jangan dideketin, yang ada ketika dideketin lu digigit lagi gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, peran keluarga sendiri bagaimana Mas Yasin? Sebenarnya satu hal sih yang saya hindari, pulang ke rumah dengan membawa masalah. Oke. Jadi pulang ke rumah itu mereka nggak melihat apapun yang terjadi pada saat di kantor, di jalan dan seterusnya. Jadi udah ketika masuk ke rumah itu sudah dengan semua permasalahan yang terjadi di belakang saya itu ya udah maksudnya Tapi target dari BGA masih inget kan? Target ma- target dunia digital dari BGA masih inget kan? parah parah nyambung lagi. Nah, tapi pada saat sudah nyampe ke rumah, nah pas masuk kamar baru. Ya kalau istri kan punya feeling ya beda sama Ah, anak-anak. ah. Ya kita pun walaupun kita nggak cerita dia pasti tahu ada masalah apa-apa. Iya, ya artinya baru baru cerita pada saat itu. Nah jadi mencoba untuk menampilkan sosok yang baik-baik saja di depan keluarga, tapi sebenarnya ada hal yang kita nggak pengen mereka itu tahu. Oke. Kita ya seperti biasanya aja lah tampil. Oke. Kalau boleh agak melankolis sedikit, Mas Yasin Apa? tipenya melankolis nggak? Emang pilihannya apa aja selain melankolis? Kolerik, sanguinis, melankolis, sama Aduh, sama pragmatis. apa Ada itu empat. ya? Nggak lah. Yang simpel aja. Jadi nggak maksud Saya juga sebenarnya. yang itu juga yang tiganya saya nggak kenal itu. Kalau melankolis ya somehow lah ya. Kan ya dibilang dibilang melankolis juga enggak karena memang saya termasuk orang yang nggak gampang sedih. Maksudnya Hmm. nggak sedikit-sedikit nangis enggak, Oke. tapi gampang tersentuh juga. Bukan dalam konteks melankolis itu apa ya? Gue takut salah terjemahin juga. Melankolis itu nggak semua gue bawa ke perasaan. Oh. Nggak, gue biasanya kalaupun memang harus nangis ya
semua orang jangan sampai tahu lah. Gengsi lah, badan gede, Oh, pala botak, nangis. oke 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 oke. Tuh kakak, jadi dibalik mukanya yang seperti ini, cie, dan tingginya yang begini kan, nah, yang jangkung kurus dan sekarang udah gak kurus lagi. Udah gak kurus lagi, itu zaman dulu itu. Jadi agak-agak melankolis sih sebenarnya, melankolis dikit dikit. Dikit aja, jangan Apa banyak-banyak. bagaimana juga kita sebagai sesama pria memang eh, terkadang melankolis itu perlu ya, cuman Perlu, betul. tidak Tidak ditunjukin. tidak perlu untuk ditunjukkan juga Betul. bahwa ya udah kalau lu kalau mau nangis nangis aja, tapi nggak boleh semua orang tahu. Ya kalau apa mungkin pas di mobil atau pas lagi di luar pas denger lagunya Tulus yang Manusia Kuat, nah gitu kan tiba-tiba apa terenyuh gitu kan. Aduh. Nah, apa yang penting jangan sampai orang lain itu lihat dan tahu gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, ini Mas Yasin tadi cerita istrinya ada dua ya Mas Yasin ya. Ya, Jadi yang pertama itu Silmi Maziati Adlin. Panggilnya Silmi atau Umi lah. oh Panggilnya apa? Umi sekarang. Panggilnya berarti sekarang Umi Silmi ya. Umi, Oh, nggak Umi pakai aja. Silmi. Iya, Oh, Umi nggak aja. sopan kalau panggil nama. Oke. Nah, itu dulu ceritanya gimana Mas Yasin? Ketemu di Wah, Garuda, ini ketemu di bisa jadi RRI, atau ketemu di Telkomsel? Atau jangan-jangan ini, apa pertemuan antara kasir dengan pelanggan? lo lo bayangin beli gua nikah usia 21, artinya ketemu sebelum usia itu kan. Oke. Dan yang menariknya, gua nggak dulu pada saat itu gua nggak pernah tahu dulu yang namanya Silmi itu siapa. Hmm. Nggak pernah tahu. Jadi ceritanya itu berawal dari sebuah kamera. Kita itu ada acara di kampus gitu kan. Kebetulan gua juga dulu aktif di kampus gitu ya. Ada acara, kemudian gua orasi di depan gitu kan. Pas lagi orasi di depan itu panitia minjem foto. Minjem foto, karena nggak ada foto kan, ya akhirnya minjem foto. Nah, foto istri pada saat itu. Difotolah, cekrek. Terus kemudian dicetak, dicetak. Terus kemudian hasil cetakan foto itu diketahui sama orang tuanya istri aku nih, sama bapaknya. Oh. Ditanya ini siapa neng? Oh ini itu Kak Yasin. Ceritalah dia tentang gua. Memang dulu agak terkenal ya, dulu yang namanya Yasin dulu di kampus. Cerita tuh, begini, 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 begini. Dan akhirnya yang tertarik bukan anaknya, orang tuanya, bapaknya. Jadi bapaknya nelfon pada saat itu. Yasin, ada telepon. Dari siapa? Dari bapaknya siapa lah gitu. Gua mikir, gua habis ngapain anak orang nih. Hmm, Bapaknya hmm, sampai hmm. telepon kan. Hmm. Akhirnya ngobrol, ketemu. Nah pas ketemu itu gitu. Ini sebuah karunia gitu ya. Bapaknya pada saat itu bilang, ya bapak tahu eh, kita ketemu bukan di kantor, bukan di perusahaan, tapi ketemu di kampus. Namun terkait dengan Dek Yasin, nampaknya bahasan apa ya? Bapak tertarik untuk menjodohkan dengan anak saya. Oh, oke. Tuh Menarik, ceritanya. menarik, menarik, menarik. Biasanya kalau jalur yang umum itu ketemu anaknya dulu, baru Ah, naik ke orang tuanya gitu kan. iya, ini Kalau dari ini bapaknya enggak ya, dulu. malah orang tuanya dulu yang ngomong, terus anaknya Dan pada saat ngomong itu, pas ngomong itu gue nggak eh, tahu yang nama Silm itu siapa. Nggak tahu, oh, I nggak tahu. see. Nah, pas sudah kelar ngomong pada saat jam 11 malam kan, orang tuanya manggil, Neng, Kak Yasin mau pulang. Nah, baru pada saat itu gue ngeliat yang namanya Silmi itu. Oh, Oh ini. Udah ngobrol panjang lebar gue nggak tahu. Udah pas ngeliat, oh oke. Okay. Setelah itu terjadilah pernikahan. Ketemu bulan September, nikah bulan Desember. ketemu bulan September, nikah bulan Desember. Desember. Oke. Ya, pada saat nikah belum kerja. Sorry, pada saat lagi nyembaran undangan Ya, itu belum kerja. tapi masih tukang foto, bukan? Tadi kan Itu foto-foto di kampus panitia kan? kampus, Oh, karena orang panitia. lain. Oke. Nah, pada saat nyembaran undangan itu belum dapat kerjaan.
Cuman pada saat itu yakin gitu ya, kalau misalnya salah satu yang dijamin rezekinya oleh Allah itu adalah orang yang mau nikah. Oh itu gue Hmm. yakin banget pada saat itu. Nah ketika udah nyoba undangan, ditelepon dari kampus, ada lowongan di Garuda. 3 hari sebelum nikah, gue udah kerja dan langsung cuti. Jadi memang ini ya, kalau kita dengar dari apa yang disampaikan oleh Mas Yasin tuh berarti termasuk sosok yang sangat religius ya. Jadi dia meyakini Ya, dengan nilai-nilai yang tadi disampaikan dan bener ya ternyata bener. bahwa Alhamdulillahnya bener. eh, apa yang diyakini bahwa menikahlah karena untuk rezeki itu sudah ada yang Sudah, menjamin gitu ya. udah pasti, udah pasti Dan dijamin. alhamdulillahnya sebelum menikah itu sudah dapat panggilan kerja dan akhirnya bekerja di Garuda. Bekerja di Garuda tuh. Nah, padahal pekerjaan di Garuda kan godaannya banyak tuh Mas Yasin. Enggak, kalau di Enggak juga. kantornya enggak ya. Oke. Jarang ngeliat kalau di akunting mah. Berarti nggak pernah ketemu ini yang namanya pramugari pramugari Enggak pernah Garuda. lihat. Dan enggak minat juga ya. Oh, oh, mungkin karena itu ya Kak Enggak ya. Jadi apa sebelum nanti dicoba dikasih godaan pramugari Garuda diikat dulu gitu ya. Aduh. Oke, kemudian kalau Umi itu berarti orang mana Garut, aslinya? Orang Asgar, Garut. Asgar. Oh, Askar ya. Asli Garut. Dan dulu Umi juga dulu kan nggak pernah ketemu Mas Yasin sebelumnya ya. Enggak, Sama-sama ya udah karena punya keyakinan ya apa yang sudah dipilihkan oleh orang tua saya adalah yang terbaik gitu betul. ya. Jadi akhirnya Betul. jalan gitu aja ya. Betul, betul. Oke. Betul. Oke. Kemudian eh dari Umi Silmi ini, Mas Yasin sudah dikaruniai oleh tiga putra ya, tiga putra atau ada satu Dua putri? putra, satu putri. Oh, satu putri, dua putra gitu ya, yang sekarang ada di kuliah sama SMK sama di SD. Nah, itu eh bagaimana Mas Yasin memanage memanage keluarganya ini? Sebelum nanti saya kalau ada yang berharap moderator membahas kenapa kok bisa nambah satu gitu ya. Nah, saya nitip dong kalau kamu ada yang nanya, mau ada yang nanya itu. Jadi biar biar apa bukan di moderator yang nanya, saya hanya menyampaikan. Itu tadi gimana Mas Yasin? Memanage-nya tuh. Apa kita ngomong yang pernikahan pertama dulu lah. Kan pasti ada up and down-nya gitu ya. Nah, eh, kan dari Garuda, RNI, terus Telkomsel. Nah, terus habis itu Mas Yasin harus mengelola keluarga kecilnya. Nah, up and down dalam keluarga itu ada nggak? Oh, pasti lah. Pasti ya. Pasti. Sebahagianya sekeluarga, sesenang-senangnya keluarga itu pasti ada yang bikin danya lah. Eh, namun ada satu hal gitu yang jadi sebuah keyakinan gitu ya bahwa pun kalau misalnya kita bicara tentang anak bahwa ya mereka nanti yang akan merawat kita nanti pada saat tua. Hmm, Jadi senakal-nakalnya mereka ya dia yang nanti akan jadi orang yang akan mendampingi kita nanti selain istri ya. Terus kalau misalnya terkait dengan istri, eh, justru jujur untuk yang pertama ini, istri yang pertama ini ada sebuah rasa yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. hmm, Ya paham lah ya. Ada ada sesuatu yang mungkin sampai saat ini luka yang belum sembuh kali ya. Karena honestly untuk seorang perempuan mungkin nggak semua orang sanggup ya. Bahkan sebagian memilih berpisah. oke. Ya, tapi dia memilih untuk bertahan. Artinya terkait dengan rasa yang bikin down itu tentu rasa bersalah sebenarnya. Rasa bersalah. Karena memang yang seperti gue bilang tadi di awal, ini nggak direncanakan nih. Tapi memang kata Allah ini yang terbaik ya sudah. Karena dari istri yang kedua pun sama pada saat tahun 2020 pada saat dia umroh, dia berdoa tuh di Hmm, Ka'bah. hmm, hmm. Dia minta ya Allah kalau misalnya saya
tahun ini nggak dapat jodoh, maka udah saya akan sendirian selamanya. Oke. Doa dia di Ka'bah. Tapi kalau misalnya eh, saya dipertemukan dengan suami lagi, saya pilih suami yang bisa membimbing saya, suami yang soleh dan seterusnya. Nah, doanya itu tuh pas di Ka'bah itu. Nah, muncullah gua. Jadi maksudnya ini jadi sebuah jawaban dari doa dia pada saat itu. Jadi Oh, gua melihat ketika dia menceritakan butuh laki-laki yang bisa membimbing, yang bisa mengarahkan, yang soleh, yang bisa jadi kepala keluarga yang baik. Nah, ketemu sama gue nih ceritanya nih. Nah, makanya gue ngelihat ini bukan rencana gue. Honestly itu bukan rencana gue, tapi doa yang dikabulkan. Jadi itulah ya. Jadi memang eh, suatu hal yang nggak bisa kita rencanakan, tapi gue yakin sih ini terbaik. Ini terbaik. Betapapun penuh perjuangan, tapi ini terbaik. ketemunya di mana tuh Mas Yasin? Pada saat itu? Di kafe, Oh, di kafe. ngebahas kerjaan. Oh, oke. Jadi gitu. Oke, oke. Eh, gue dalam hati yakin nih kayak kayak pasti pada pada berharap gue explore lebih dalam lagi ya. Cuman kayak nggak fair kalau panggung ini hanya milik kita berdua. Jadi saya mau berbagi beban kepada kakak-kakak semua yang ada di layar. Ayo, yang merasa satu tim dengan Mas Yasin atau yang mau mengeksplor lebih dalam tentang Mas Yasin. Tadi sebelum kita mulai, saya sempat nanya nih, Mas Yasin, ada batasan nggak apa yang harus apa yang boleh digali sama apa yang tidak boleh digali? Katanya no limit. Bebas nanya apa aja. Yang Nah, yang penting kan jawabannya. se- selama tidak melebihi plafon tidak melebihi plafon masing-masing. Jadi untuk kakak-kakak semua, tadi kita sudah mendengar panjang lebar mengenai profil diri Mas Yasin, bagaimana Mas Yasin awalnya mau masuk militer, tapi ternyata jalan hidupnya membawa Mas Yasin tidak masuk militer, tapi malah masuk accounting. Kemudian masuk accounting, eh, Mas Yasin kemudian harus menyesuaikan diri lagi dan tahun berapa tadi masuk Telkomsel? 2006 ya? 2006. Nah, 2006 kemudian Mas Yasin akhirnya masuk ke Telkomsel dari kasir, kemudian harus nyebrang ke sales, kemudian tadi Mas Yasin juga sudah cerita mengenai support system ya. Jadi pada saat Mas Yasin itu down, keluarganya seperti apa, terus bagaimana keluarganya itu bisa membantu Mas Yasin mengatasi downnya itu, gitu ya. Nah, eh, sekarang mungkin kita kasih break sejenak dulu untuk Mas Yasin. Mas Yasin silakan Oh, udah diminum. udah Udah ya, disambi udah tadi, minum udah ya. disambi aman aman. Nah, sambil kita menunggu kalau ada yang mau tanya-tanya dari ruang virtual, bisa langsung open mic ya. Oke, bisa langsung open mic atau misalnya kalau eh, malu 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 kedengaran suaranya bisa chat. Nah, ini sambil tunggu ada yang open mic, mungkin saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ya. Jadi habis ini kalau yang mau nanya harus open mic. Yang pertama dari Mas Iwan. Mas Iwan, kumaha damang Mas Iwan? Jadi Mas Iwan tadi nanya, Mas Iwan nanya, Bang Acin, apa suka dukanya jadi kasir? Nombok. Nombok. Ya, Oke, udah pasti nombok gitu. ceritanya gimana tuh? Ya, kalau dulu kan nggak semua orang bayar pakai kartu kredit ya. Oke. Ada orang pada saat itu apalagi yang korporat gitu kan, dia bawa uangnya setas gitu. Nah, Bawa uang cash gitu mesti gitu. Tuk, 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 tuk. Nah, itu jadi satu tantangan. Seringnya nombok. karena itu ya, karena salah hitung. Salah hitung, salah Ah, kembali. Apalagi kan dulu di Taman Anggrek itu kan termasuk salah satu Grapari yang paling ramai di ya. mall kan. Oh, Hmm, itu kalau misalnya udah buka itu udah manjang tuh untuk bayar. Jadi oke. hal-hal yang sifatnya tombokan itu karena kurang teliti. Bisa jadi karena crowded yang banyak banget gitu kan. Itu sih suka dukanya. Kalau sukanya karena di mall gampang melipir.
Sukanya kalau ternyata ada pelanggannya artis gitu ya, dia mau bayar tagihan gitu kan pasti Mas Yasin. Jarang, Oh jarang jarang ya artis. malah ya? Oh, jarang. Jalan anggrek itu ada sih beberapa, cuman pas gue lagi gua pegang. Dan gue juga sama artis Oh, gak begitu, nggak ya nggak biasa nggak aja lah. nggak terlalu Oh, merhatiin ya. iya. Oh, sih, ayo biarin aja. Oke. Nombok paling paling besar berapa? Nggak sampai sejuta lah. Oh nggak sampai Di bawah sejuta. sejuta. Dulu gaji berapa pada saat kasir? Nggak, pertama kali masuk dulu 3 juta ya? Lumayan. 3 juta. Lumayan itu kakak berarti nomboknya. Gaji segitu. Tapi berdua biasanya. Kita dua kasir. Biasanya patungan. Misal Oh, nombok oke oke GoPay ya, oke. kita dua setengah, dua setengah. Ya, jadi memang suka dukanya jadi kasir memang seperti itu ya, Mas Iwan. Apa ya namanya juga human error, tapi yang bisa kita upayakan adalah meminimalisir human error itu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua dari Tia. Kang Acin, dari semua cerita Kang Acin tadi, mana yang Kang Acin dahulukan? Logika dahulu atau keyakinan dahulu? Nah, monggo, Kang Acin. Logika dulu atau keyakinan dahulu? Wah, berat pertanyaannya. Moderator netral sih ya. Waduh, Moderator logika netral dulu di atau sini. keyakinan dulu? Sebenarnya, eh, kalau misalnya kita bicara pilihan gitu ya, kalau misalnya kita bicara pilihan, tentu kita harus melihat dalam dalam perspektif yang harus dilihat dalam konteksnya dulu. Kalau misalnya bicara terkait dengan hal-hal sifatnya eh, pekerjaan, itu pasti logika. Oke. Karena eh, kita kan di-drive sama angka ya. Kita Mm-mm. di-drive sama angka, terus kemudian di-drive sama market dan seterusnya, itu nggak bisa pakai keyakinan. Misalnya Bang Acin untuk bulan depan tumbuh 10%. Yakin? Ya nggak juga maksudnya. Kita harus melihat data dan fakta dulu, kira-kira ini termasuk target yang logik ya. Tapi kalau misalnya dalam konteks kehidupan gitu ya, contohnya seperti pada saat saya mau nikah dulu. Mm-mm. Bayangkan seseorang yang sudah nyebar undangan tapi belum kerja, itu bayangin suasana psikologisnya itu kayak gimana. Mungkin sebagian besar teman-teman sudah nyebar undangan dalam posisi yang sudah settle ya, sudah punya gaji, sudah punya kerjaan. Nyebar undangan itu senyuman. Pada saat itu saya nyebar undangan tapi belum punya kerjaan, itu tekanan itu. Tapi yang membuat saya menjadikan hal itu menjadi bisa kita lewati karena yakin nggak mungkin lah. Niatnya sudah benar, tujuannya mulia, masa nggak ditolong. Jadi dalam konteks keyakinan itu saya cuman mana logika mana keyakinan, lebih ngeliat eh, konteksnya dulu. Ada beberapa hal eh, yang butuh keyakinan gitu ya, yaitu eh, apa namanya, menumbuhkan sebuah optimisme kali ya. Mm. Karena optimisme itu kadang-kadang kan nggak bisa kita ukur juga ya, nggak bisa kita ukur. Jadi itu perlu dimunculkan sebuah keyakinan, misalnya pada saat kemarin gitu ya, pada saat kemarin IJP itu tentu untuk menumbuhkan sebuah optimisme itu kan dari sebuah keyakinan yang kita mencoba untuk merangkai gitu ya. Oh, sudah 6 kali IJP, terus kemudian berhadapan dengan orang yang sama di tahun yang kemarin. Terus secara materi sudah disiapkan dengan baik, jawaban sudah dijawab dengan baik dan seterusnya. Itu muncul sebuah keyakinan sih bahwa oh ini kayaknya sih the time is now. Wis. The time is now kakak. Jadi siap-siap ya. Kayaknya kita harus harus kosongkan perut hari ini karena mungkin saja Oh nanti enggak, akan enggak, 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 enggak ada. akan ada Kamu banyak yang yang masuk parah. karena narasumber kita sudah berkata the time is now. Jadi kalau gue boleh agak-agak iseng kayak gue mau tanya balik ke Tian. Yan, lu kayak ini ya mau mau yakin dulu nih Yan ya kayaknya ya. Yakin dulu aja, yakin dulu aja ya. Yakin bisa ya. Nah, bisa apa? Itu kembali ke lu ya. Oke, kita next. Pertanyaan ketiga dari tetangga meja sebelah. Kayaknya dan gue yakin nih kayaknya sebenarnya yang mau ditanyain sama
Grisela N itu bukan ini deh kayaknya. Cuman, Sel, ini pertanyaan sesungguhnya atau ada pertanyaan titipan? Tolong kalau ada pertanyaan titipan, dikeluarkan pertanyaan titipannya. Nah, si Sela ini bilang, Bang Acin, hasil DISC-nya apa Bang? Dominance, Dominance. dominan. Dan itu pas nggak dengan Bang Acin? Menurut Bang Acin, Bang Acin termasuk tipe yang Pas, dominan. dominan. Gua termasuk orang yang apa ya? Apa ya? Nggak mau kalah ya. Oke. Kompetisinya tinggi. Terus kemudian eh ya gitulah. Maksudnya dari sisi kata-kata gue itu direct, terus kemudian to the Hmm, hmm, point, hmm. terus karakter gue juga cukup kuat gitu kan, bisa ngedrive orang, terus kemudian punya punya apa namanya pengalaman memimpinnya cukup lama gitu kan, ada keinginan juga untuk kayaknya oke nih kalau misalnya jadi leader misalnya. Jadi hal-hal gitu eh, udah lama sebenarnya sih. Sebenarnya dalam konteks Kang Yuda tadi bilang aku pendiam, sebenarnya aku juga nggak pendiam-diam kali sebenarnya. Oke. Aku terlihat seperti pendiam di kantor, tapi sebenarnya aku itu bukan orang pendiam. Terus saya, Bang Acin bukan bukan tipe orang pendiam, Sel. Wah, ngeri kali pertanyaan ini. Nggak. Udah selesai jawabannya tadi? Udah, Oh, udah. udah. Oh, oke. Jadi, Bang Acin menyampaikan hasil DSC-nya tuh D. Dan kalau moderator boleh nambahin, berarti memang kayaknya cocok ya. Jadi, tadi Bang Acin menyampaikan apa tergantung konteksnya yakin dulu atau logika dulu gitu ya. Nah, karena tipenya DSC, moderator melihat Bang Acin tuh pasti banyak menggunakan yakin dulu. Jadi memang kayaknya bulan depan Bang Acin dikasih target 100 M pun bisa nih. Yang penting yakin dulu ya Bang Acin ya. Yakin dan harus kompetisinya tinggi kan. Jadi bisa nih Waduh, kayaknya. ada. Tetap harus logika ya. Dan tipe D ini kayak cocok dengan tempat yang dituju oleh Bang Acin kemarin. Jadi mari kita semua berharap, mari kita semua mendoakan semoga apa yang diusahakan Bang Acin sampai dengan kemarin diberikan hasil sesuai dengan harapannya. Amin. Amin. Nah, kata Tian katanya terima kasih Kang Acin kopi tuknya udah sampai Bekasi. Moderator aja belum dapat kopi tukunya loh. Aduh, Kata Sheila sesungguhnya dong. Nah, pertanyaan selanjutnya. Karena sensitif, nggak usah saya sebutkan siapa yang nanya, tapi udah pada tahu juga semuanya. udah tahu siapa yang nanya. Ini, ini dari Gen Z nih yang nanya ini Mas Yasin. Eh, Tadi kan disebutkan kalau yang pertama kurang berkenan. Nah, gimana cara Bang Acin menyampaikannya atau meyakinkannya? Nah, kebetulan Gen Z ini tipenya dia yang tipe-tipe takut gitulah. Jadi dia butuh diyakinkan. Berarti tadi ada pertama, ada Abi, ada Papa. Yang ketiga ini ada Abi, Papa atau atau jadi kakak. Nah, monggo Mas Yasin, Ya, kira-kira mau disampaikan atau mungkin wah, Jinan ya. Eh Kalau misalnya kita melihat eh suri tauladan kita ya Rasulullah gitu ya. Eh, Rasa cemburu itu fitrah ya bagi seorang wanita gitu ya. Bahkan Aisyah pun sering cemburu dengan istri-istri yang lain. Jadi untuk sekali Siti Aisyah yang punya rasa cemburu yang tinggi, apalagi kita gitu ya, apalagi istri gua di rumah. Tentu ini sebuah tantangan gitu memanage gitu ya. Karena eh, sekali lagi kajian bahwa nggak ada yang, bahkan bahkan gua pun nggak punya rencana hmm, honestly merencanakan untuk nikah lagi itu ini kepala gua itu di luar jauh, nggak ada di kepala gua kepikiran. itu kayak awalnya sesuatu yang nggak logis gitu ya. Udah maksudnya ini sesuatu yang nggak gue perkirakan dan gue rencanakan dan benar-benar gue mau. Bahkan teman gue itu pada saat awal pernikahan dia ngomong siap ya kalau misalnya Abi poligami, itu pernikahan pada saat mereka sebelum nikah.
Ah, ada perjanjian pranikah. Mereka ngomong, tapi gua pun ngomong aja nggak berani, apalagi melakukan. Jadi memang Kak Jinan, ini bukan hal yang aku rencanakan sama sekali. Eh, tapi dalam perjalanannya ini adalah cara terbaik Allah untuk bisa ngerem gua dari hal-hal yang buruk pada saat itu. oke. Jadi gue melihat ini ada sebuah kebaikan dan itu yang harus gue tumbuhkan juga bahwa ini terbaik ya. Kalau misalnya nggak gini, gue mungkin masih petakilan kayak dulu kali. Jadi Oke. untuk kajian, kalau misalnya bicara bagaimana meyakinkan dan meminta izinnya, sebenarnya ini yang menarik gitu ya. Sebelum aku nikah, aku minta izin. Oke. Aku bilang sama istri. Pada saat itu pertanyaan istri cuma satu. Abi cinta sama dia. Hmm, Pertanyaan istri gue, cinta. Pertanyaan dia kedua, lebih cinta mana Abi ke dia atau ke Umi? Jawabannya dua-duanya cinta. oke. Udah, itu setelah itu udah dia gak nanya banyak macam-macam. Dan ya ini sesuatu yang emang nggak, memang kalau perempuan itu emang nggak semua bisa diungkapkan ya. Hmm, Ada perempuan yang bisa mengungkapkan, tapi ada perempuan yang lebih memilih untuk diam. oke. Nah, pada saat itu eh, ya itu tadi deh, karena memang eh, aku melihat bahwa pernikahan kedua ini adalah merupakan sebuah kondisi yang kayaknya gua harus take responsibility ini lah bahasanya. Dan dalam perjalanannya pun alhamdulillah jadi penutup dari semua keburukan yang udah gue lakukan di masa lalu. Ini udah jadi nutup semua. Bahkan kalau bahasa gue sekarang, rasanya pun udah gue bunuh rasanya. Udah gue bunuh rasa-rasa yang Yang kayaknya dulu pernah ada iya yang gitu dulu ya. pernah. Itu udah gue bunuh rasa itu. Jadi gue sekarang fokus sama keluarga gue saat ini, mencoba untuk mengobati karena sama-sama luka sebenarnya, Hmm, beli. Yang satu punya luka yang dalam juga, yang juga punya luka yang dalam juga nih, sama-sama nih. Cuman dilalanya Allah memilihkan mereka itu untuk gue. oke. Yang satu bertahan, yang satu juga mencoba untuk menerima keadaan gitu ya. Karena yang satu juga prinsipnya sama. Gue nggak mau dipoligami sampai kapanpun. Kata-kata terucap tuh. Gue nggak mau dipoligami sampai kapanpun. Oh, itu hati-hati perempuan. Karena istri gue yang kedua juga ngomong gitu. Kejadian. Karena Oke. Allah yang sudah menentukan, bukan kita. Kalau kalau udah Allah bilang jadi, jadi barang itu. Hmm. Jadi gitu kajian untuk pertanyaannya. Jadi Jadi nyambung lagi ya ke Tian tadi keyakinan ya. kalau ya Oke, udah cukup Mas Yasin? cukup Cukup cukup. ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sama-sama Jinan. Nanti kalau misalnya kurang puas, ya nanti di lantai 6 narasumbernya ada dua, jadi kita bisa hadirkan tuh dua-duanya ya. Kita buka roasting bareng nanti di lantai 6. Sebelum sebelum Bang Yacin meninggalkan lantai 6. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Agil. Nah, Mas Yasin mungkin juga juga sudah sambil baca. Ya, Nah, apa penasaran gimana sih caranya bisa adil ke semuanya, ke istri sama anak-anak, istri dan anak-anak pokoknya. Jadi pokoknya ke semua lah ya, ke support sistem yang sekarang ada di sekitarnya Mas Yasin. Bagaimana caranya bisa berlaku adil? ya. Eh, adilnya tentu eh, dalam konteks keadilan yang gua pahami selama ini bahwa ketika lu memberi sana satu, di sini juga satu. Sana dua, di sini dua. Sana tiga, sini tiga. Oh, Kalau misalnya bicara bicara perasaan, ini agak agak susah diukurnya ya. Karena bisa jadi
kita merasa sudah, tapi yang di sana belum. Ya. Jadi gua nggak bisa ngukur perasaannya, tapi kalau rasa rasa ini diukur, mungkin jadi perdebatan yang panjang. Oke. Apalagi perempuan kan perasaannya Mhm. penuh dengan perasaan yang perlu kita jaga gitu ya. Dan di satu sisi eh, kita itu logika nih bahasanya, kalau laki-laki bahasanya ya. Walaupun sebenarnya juga kadang-kadang gue juga pakai perasaan juga untuk berbicara kepada orang yang punya perasaan. Jadi gue lebih menyesuaikan aja lah. Tapi memang dalam konteks adil ini gue lebih gitu sih, Mas Agil. Di sana satu, di sini satu, di sana dua, di sini dua. Itu yang sampai saat ini masih masih gue jalani. Jadi gue nggak pernah membeda-bedakan dalam konteks satu dan satunya tadi. Dan alhamdulillah eh, selama 5 tahun ini baik-baik saja. Oh, syukur alhamdulillah ya Mas Yasin ya. Alhamdulillah. Saat ini akur-akur semua dan merasa baik-baik baik ya mungkin bukan merasa baik-baik tapi pokoknya semua Betul, betul, semua aman terkendali itu lah ya. betul. Akurat dalam arti mereka nggak bisa gue gabungkan ya. Jadi yang satu di Mhm. Bandung, yang satu di Bogor. Dan Hmm. di Bandung gue cerita yang di Bogor gue cerita yang di Bandung. Karena kalau Hmm. misalnya gue gabungin, wah itu sehebat apapun gue konflik jadi. Oke. Siap. Baik, gitu ya Gil. Jadi bagaimana caranya berbagi supaya adil? Ya pokoknya kalau lu punya satu, ya lu bagilah dua. Kalau lu punya satu, tapi kalau lu tetap punya satu ya bagi juga tutup dulu. Soalnya muter-muter dah. Kalau satu-satunya gimana? Lu kalau cuma punya satu ya berarti lu harus cari sesuatu yang bisa dibagi. Tapi kalau punya satu-satunya gimana? Ya buat lu sendiri aja, Iya, jangan lu iya, bagi, iya. jangan lu bagi Mas Yasin. Kan bagaimanapun juga kita perlu sesuatu yang untuk diri kita sendiri kan. Cie. Iya, 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 betul. Oke, kita lanjut kakak ya. Nah ini nih yang seharusnya mungkin sambil kita berdoa, kita doakan juga kepada Mas Margis, Hapsara R. Subagio, kebetulan keluarganya hari ini sedang mendapatkan musibah. Kita doakan supaya bisa dibantu, dikuatkan dan dilewati apa ya musibahnya ya Mas Yasin ya. Mudah-mudahan Amin, baik-baik aja ya Mas Yasin ya. Nah, amin, Mas Yasin, Mas Mas Markis. Mudah-mudahan baik-baik aja Mas Markis ya yang di sana. Nah, Mas Markis bilang mau tanya tapi malu aku. Ya udah, lu open mic lah. Mau nanya nggak? wah, Apsara R Subagio? ngeri ini. Markis Enggak lah Mas Subagio? Yuda. Satu guru satu ilmu nih. Hah? Tadi ada suaranya, Udah, dari praktisi langsung. Mas Markis? Lanjut, Mas, lanjut Mas Yuda. Oh, lanjut. Ya udah. Oke. Biar Nah, awak yang nanya kalau nggak mau nanya dia. Ah, kalau Bang Ganjang yang nanya kan mau nggak mau harus ku jawab tuh. Ah, ya udah Bang Ganjang, Bang Ganjang. Boleh, boleh, boleh. Yang sudah open mic nih, yang sudah open mic. ah, yang pertama ini luar biasa MC-nya nih, multi talent ya, bisa semua ya. Bahaya posisi si Jinan ini semua. Hanya Bang Acin yang bisa menghadirkan Mas Yuda jadi Iya, gitu. luar biasa beliau udah ini rupanya. Loh, Nah, kan Bang saya, Acin saya suka mencoba hal baru. dari semua kisah hidup Bang Acin yang terlalu indah ini gitu ya. aduh, aduh, aduh. Ada satu hal yang nggak masuk logic thinking aku gitu maksudnya. Apa tuh, Bang? Tentang yang pertama gitu maksudnya. Bagaimana mungkin seorang orang tua gitu ya mau menikahkan anaknya kepada lelaki yang belum punya masa depan gitu ya, Uh, yang belum bisa mendapatkan segalanya. Nah ini tadi kayak kok lancar kali bapak ini ngasih anaknya ke kawan itu. Apakah ada faktor X misalnya Bang Acin ternyata anak apa namanya darah biru gitu, itu mungkin yang tak diceritakan tadi. Tapi kalau kisah-kisahnya kayak drama Cina gitu ya, kayak cuman apa short next namanya movie. Iman yang mendapat putri CEO gitu kan, itu nih kan ya.
Nah, itu Iya, mungkin iya. yang nggak lengkap Bang Acin, karena aku Iya, mengalami juga lah masa-masa di umur Bang Acin tuh masa-masa direndahkannya laki-laki lah, karena belum bisa apa namanya, belum bisa jadi lelaki yang bertanggung jawab lah di mata orang tua gitu ya. Karena aku pun juga mungkin nanti yang melihat anak kita juga, masa ada anak laki-laki, anakku kebetulan laki-laki semua ya, tapi kalau punya anak perempuan ada laki-laki yang nggak jelas gitu mau ku kasih, ya enak aja, kau ku besar kau kasih sama kau gitu. Itu banget. Nah, jadi Ya, ya, mungkin ya. ini yang paling nggak masuk logik aku gitu, yang pertama tadi gitu. iya, Nah, mungkin ada faktor X dan Y-nya yang bisa di-share gitu ya, buat jomblo-jomblo yang belum menikah gitu Bang Acin. iya, betul. Biar punya value edit yang dilirik oleh bapak-bapak mertuanya gitu ya. Ya itu. Itu aja, Bang Acin, Siap, Bri. Thank makasih you. Bang Ajang. Siap. Itu pun sebenarnya sudah dijawab oleh bapak mertuaku dulu pada saat ngobrol. Dia ngomong gini, dan ini berkesan. Tadi yang bilang bapak tahu kita kata bukan di kantor tapi di kampus. Terus yang kedua, dia bilang bapak tahu bahwa yang bapak lakukan ini nggak lazim, di luar kebiasaan katanya. Tapi bapakku pada saat itu bilang, tapi ini pernah dilakukan di zaman Nabi ketika ketika Abu Bakar ya. Abu Bakar apa namanya, menawarkan Aisyah ya Hmm. kepada Rasulullah. Ada banyak beberapa contoh juga yang eh, orang tua mengambil responsibility, karena kan yang menikahkan itu kan orang tua ya. Honestly, yang menikahkan anak perempuan itu orang tua sebenarnya. Kalau sekarang kan orang tua cuman minta stempelnya doang lah untuk disahkan. Nah, jadi orang mertuaku pada saat itu berpikir bahwa eh, yang pertama ini enggak lazim tapi sudah ada contohnya pada saat dulu. Terus yang kedua, kalau masalah rezeki, entahlah pada saat itu bapak mertuaku ngelihat aku termasuk orang yang bertanggung jawab lah, dan dia punya keyakinan aku someday akan jadi orang sukses. Ketika diceritakan bahwa Yasin itu kayak gimana sih orangnya, diceritakan, oh ini kalau kata bapak mertuaku, ini kayaknya termasuk orang yang berpotensi untuk jadi orang sukses katanya. Jadi dia melihat kalau masalah rezeki mah kita bisa cari bareng-bareng lah. Ya, karena eh, yang seperti kata mertuaku bilang ya, rezeki itu bisa dicari. Cuman kalau misalnya nyari orang sesoleh Dek Yasin katanya pada saat itu ya, Wih. itu sulit. Kasih kasih tepuk tangan dulu dong buat Dek Yasin. Wis. Ya, Keluar dari sini. Keluar dari sini ganti panggilnya bukan Mas Berat, Yasin atau Bang Acin. berat Dek kali Acin. analoginya sampai ke Nabi Muhammad tadi. Nggak masuk akal awak tadi analoginya, menyandingkan Bang Yasin dengan Nabi Muhammad soalnya. bukan contohnya. Masih belum terima ini value edit apa yang dimiliki Bang Udah Acin sini aja. saat itu. Masih belum. Sinilah ke Terus lantai aku 6. nggak bisa membayangkan. Terus aku nggak bisa membayangkan orang yang digadang-gadang dia kan. Wah, ini Acin akan jadi orang. Di saat umur 40 dia menambah gitu. Aku pengen tahu apa respon mertuanya tadi jadinya gitu. Apakah sesuai dengan doanya kemarin gitu. Ya, Berat kan? ya, Berat, berat, berat. ya tentu ya. Jadi Memang maksudnya eh, ini udah apa ya? Sudah levelnya udah level perlu jawabannya, perlu ngobrol secara berdua ya Bang Anjang. oke, makasih. Siap. Siap. Berat nih, berat. Udah sini Bang Ganjang. Nanti ke lantai 6. Siap. Nah, kan Iya. lantai 6 tuh narasumbernya banyak. Terus yang integratornya kan juga banyak kan. Nah, jadi Iya. biar kumpul semua. Oke? Iya. Terbaik pokoknya. Thank you Bang Acin. Siap, makasih Ya. Bang Ajang. Baik, kalau begitu kakak-kakak, mungkin pertanyaan dari Bang Ganjeng tadi adalah pertanyaan yang terakhir yang bisa kita akomodir untuk sesi Eastern Ngaring pada hari ini. Kalau boleh saya simpulkan lagi tadi berarti terkadang
ada kondisi yang membuat kita memang harus mendahulukan logika daripada keyakinan. Tapi terkadang juga ada kondisi yang membuat kita harus mendahulukan keyakinan dibandingkan dengan logika. Dan kalau boleh kita connecting the dot-nya, jadi perjalanan yang dialami oleh masing-masing orang itu tidak sama dan memang kita harus tahu konteksnya dulu sebelum kita sebelum kita bisa tahu oh kenapa sih kok orang itu menjawabnya seperti ini. Dan mungkin kalau boleh agak narsis, jadi agak nyambung juga dengan apa yang filosofi hidup dari moderator. Life is that makes a man. Life is what makes a man. Jadi memang hidup itu yang membentuk masing-masing dari kita dan semua punya jalan ceritanya masing-masing dan yang bisa kita lakukan adalah mengutip dari tagline VP kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita saling support, saling peduli, dan saling jaga. Mungkin itu saja kakak-kakak sesi Eastern Ngariung kita hari ini dengan tema rencana tidak sempurna ya. Tidak semua rencana sempurna. Gimana tadi? Lupa aku juga. Jadi meskipun realitanya mungkin tidak seindah dengan rencana, tetapi semesta selalu punya Skenario terbaik ya. selalu punya jawaban yang terbaik untuk kita semua. Oke, kurang lebihnya mohon maaf kakak-kakak jika ada hal yang disampaikan oleh moderator ataupun narasumber yang mungkin kurang berkenan atau menyinggung kakak-kakak semua. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dari sesi Eastern Ngariung hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya tutup, semangat pagi! Pagi.